Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang etika profesi polisi, yang dimana pembahasannya mengenai yang pertama, etika kepolisian, yang kedua, etika melaksanakan tugas jabatan, yang ketiga, etika pelayanan terhadap pencari keadilan, yang keempat, etika hubungan oknum rekan polisi, yang kelima, pengawasan polisi, yang keenam, hubungan kode etik polisi dengan undang-undang kepolisian. Langsung saja yang pertama, etika kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat. Selanjutnya, etika melaksanakan tugas jabatan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Polri memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, etika pelayanan terhadap pencari keadilan, yaitu memberikan pelayanan terbaik, menyelamatkan jiwa seseorang pada kesepakatan pertama, mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit, bersikap hormat pada siapapun, dan tidak menunjukkan sikap congkak atau arogan karena kekuasaan. Tidak membeda-bedakan cara pelayanan pada semua orang, tidak mengenal waktu istirahat 24 jam atau tidak mengenal hari libur. Tidak membebani biaya kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan alat dan orang. Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan anggota tubuhnya yang mengisyaratkan meminta imbalan atau bantuan polisi yang telah diberikan kepada masyarakat. Itulah etika pelayanan terhadap pencari keadilan. Selanjutnya, etika hubungan oknum rekan polisi. Perlu adanya peningkatan pemahaman tentang kode etik kepolisian bagi seluruh anggota Polri dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, sehingga tidak adanya lagi oknum-oknum polisi yang bertindak tidak sesuai etika dan moral, sehingga adanya keselarasan dan keseimbangan dengan paradigma baru Polri yang menjadi dambaan masyarakat pada umumnya. Keberhasilan Polri tentunya tidak semata-mata dengan keberhasilan menegakkan hukum semata, tetapi juga diiringi dengan perubahan kultur dan budaya Polri sangat dominan pada perbaikan citra Polri ke depan. Itulah etika hubungan oknum rekan polisi. Selanjutnya, pengawasan polisi. Etika kepolisian ditunjang dengan pengawasan yang baik. Dengan pengawasan yang baik demi mencegah pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh polisi. Pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran. Hal ini berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan kepolisian bersifat horizontal dan bersifat vertikal.
Pengawasan horizontal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau bidang lain yang berada di level atau tingkatan hierarki yang sama. Pengawasan vertikal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau organisasi atasan yang berdasarkan hierarki posisinya lebih rendah. Itulah pengawasan polisi. Selanjutnya, hubungan kode etik polisi dengan undang-undang. Hubungan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan etika kepolisian adalah bahwa etika kepolisian harus ada, menjiwai dalam setiap komponen pelaksanaan tugas Polri. Etika profesi kepolisian harus diinternalisasi oleh setiap anggota Polri sehingga tercipta Polri yang profesional dan mandiri. Adapun kaitannya antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan etika profesi kepolisian terdapat dalam bidang kewajiban, wewenang, pembinaan profesi, tanggung jawab, tujuan, nilai, norma, dan landasan pelaksanaan tugas. Itulah hubungan kode etik polisi dengan undang-undang. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan dalam penjelasan saya tentang etika profesi polisi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.